Jadi buat yang di sini yang pernah jadi ibu, calon ibu, atau sekarang lagi hamil, boleh dengerin juga. Atau yang udah pun boleh lagi nanti sharing ke temannya, tetangganya, yang mungkin membutuhkan informasi. Yang pertama, bagaimana sih kita menurunkan angka kematian? Delegasinya saya Dr. Amir, Dr. Mujib di mana. Nah, tingkat kematian ibu di Indonesia ya, tahun 2020 surveinya itu 189 kematian ibu per 100.000 kelahiran hidup. Target kita itu SDGs itu kurang dari 70, ya masih jauh banget. Ada 2030 tinggal 10 tahun lagi. Padahal tetangga kita Malaysia itu angka kematiannya udah 26. Ya, jadi kita harus ngejar tuh. Ya walaupun nama kita agak susah, karena kita negaranya luas, kepulauan, ya agak kecilnya mereka sama Singapura kita pasti kalah jauh, karena mereka kecil gitu. Yang paling segede kota Jakarta atau Jabodetabek lah gitu ya. Kita luas sekali kita banyak tantangan. Nah, kalian tahu nggak siapa? Ibu Kartini. Ibu Kartini. Tahu nggak Ibu Kartini meninggal kenapa? Kalau tahu udah berhadiah dari panitia. Kata kuncinya ada hubungannya sama lainnya kematian ibu. Meninggalnya Coba-coba ya jawab ya. Jawab saya. Ibu Kartini mati kenapa gitu? Jawab saya tahu. Saya tahu. Ya Bu. Kanker. Kanker. Enggak ada kanker. Tapi ada hubungannya sama kehamilan. Apa? Preeklamsia. Nah, yang tiga ini Bu. Yang A, B, C lebih gampang lagi. Yang meninggal kenapa sih? Perdarahan, preeklamsi atau eklamsi? Preeklamsia. Terima kasih. Kita makan dulu ya Bu. Iya. Apa namanya si Ibu Kartini itu meninggal karena preeklamsi, tekanan darah tinggi saat hamil. Ya, itu banyak juga sekarang pada mama itu masih banyak di Indonesia. Dapat lumayan. Ya, utama kali ini pertama perdarahan pasca persalinan. Biasanya karena hamilnya udah banyak, yang hamil ketiga, keempat, jadi kontraksi lagi itu udah bagus, akhirnya dia perdarahan. Ya, atau anemia misalnya. Saat dia anemia, makanya kenapa anemia itu perlu kita terapi, kadang-kadang pakai obat minum, atau kadang-kadang perlu transfusi, gitu ya. Bukan kenapa, karena ketika dia hamil, kelahiran nanti dia perdarahan biasanya hati-hati. Jadi yang pertama penyebab kematian ibu itu perdarahan pasca persalinan. Yang kedua tadi preeklamsi atau eklamsi. Kalau eklamsi udah kejam ya. Jadi kalau tekanan darah tinggi selama hamil jangan dianggap remeh. Obatnya pasti diminum sepanjang hamil, jangan di stop. Enggak dong, saya minum 3 hari, dan saya turun, saya stop aja obatnya. Kenapa? Takutnya nanti dia eklamsi. Yang kejam. Jadi kalau ada ibu hamil kejam, tetangga jangan dibilang kedukun terus dibilang kesurupan. Ya, paling sering eklamsi. Ya cuma mungkin yang pernah kontrol atau tensinya tinggi, tiba-tiba dia kejam. Sering itu datangnya berulang 3 kali kejam, datang ke IGD itu habis kesurupan 3 kali karena pasiennya eklamsi. Ya, jadi kalau hamil kejam yang dipikir pertama eklamsi dulu. Yang ada mungkin yang lain epilepsi misalkan. Tapi kalau epilepsi itu biasanya dari kecil yang bukan pas kata. Kemudian yang ketiga karena infeksi. Ya, infeksi bisa macam-macam. Biasanya pasca persalinan ibunya sama keluarganya, orang tuanya nggak usah mandi, jangan keramas gitu ya. 40 hari atau infeksi ya, darah kerasnya bau busuk ya, karena nggak mandi dan lain-lain. Jadi higiena saat ibu hamil ataupun bersari harus dijaga ya. Jadi kadang-kadang itu mitos nggak boleh mandi ya, habis lahiran jangan mandi dulu, nanti darah putihnya naik lah gitu ya. Nggak boleh tidur siang, kasihan tuh ibu ya, dia nggak bisa tidur siang karena anaknya malam nyusul, dia nggak bisa tidur, siangnya nggak boleh tidur lagi ya. Istirahat biasa aja, karena darah putih naik aja, dan higienanya juga harus lagi tadi cebok dan lain-lain harus bagus. Nah, jadi gimana cara direncanakan dan disiapkan, direncanakan kehamilan sama dengan direncanakan dan disiapkan. Jadi setiap kehamilan itu harus sebelum kehamilan itu harus direncanakan dan disiapkan. Ya, jadi hamil itu bukan tiba-tiba hamil. Iya. Nggak sengaja dong hamil.
Kebobolan. Tiba-tiba suami ngejawabin ibu hamil. Ya kan nanti tidak direncanakan dan tidak disiapkan. Jadi nggak ada sebenarnya nanti yang tiba-tiba nggak sengaja itu nggak ada. Ya karena hamil itu harus direncanakan dan disiapkan. Anak SD baru lulus, ada bahkan kadang-kadang tuh 14 tahun tiba-tiba hamil. Iya. Ya, jadi kayak tiba-tiba hamil itu harus direncanakan. Kenapa? Kalau misalnya kita nggak merencanakan dan nggak menyiapkan kehamilan itu, angka kematian nanti akan tinggi. Slide berikutnya. Nah, gimana cara merencanakannya? Merencanakannya hindari empat terlalu yang penting. Ya, terlalu yang pertama adalah terlalu muda. Kalau di bawah 20 tahun, kalau silakan dulu nikah boleh nggak dong? Silakan kalau mau dinikahin. Tapi di KBI masa kontrasepsi dulu tunda dulu hamilnya sampai usia 20 tahun. Kenapa? Karena usia reproduksi yang paling baik itu adalah 20 sampai 35 tahun. Ya, di antara itu jangan juga terlalu tua. Ya, terlalu tua kalau misalnya sudah 35 tahun. Kecuali apa terpaksa banget, ya jodohnya belum datang. Nggak apa-apa, ya dulu sampai aja. Tapi kalau enggak, udah ada jangan dulu. Saya 20 tahun nikah dong, tapi saya nggak mau, saya berkarir dulu sampai nanti umur 37 tahun baru saya hamil. Dan itu nanti. Ya, 20 sampai 35 tahun itu usia yang paling baik untuk bereproduksi. Kemudian terlalu dekat. Ya, terlalu dekat jaraknya kurang dari 2 tahun. Kalau bisa di spacing dulu, kasih jarak 2 tahun. Biar anaknya gede dulu. Iya. Ibu bisa menikmati, nggak takut nggak nyusuin, agak lama dikit, gitu ya. 3 tahun, 4 tahun tuh. Ya, tapi lebih dari 2 tahun. Jangan terlalu mepet. Baru 6 bulan nggak pakai KB, hamil lagi. Apalagi yang sesar. Kalau sesar minimal banget 2 tahun. Ya 14 bulan kalau bisa. Ya. Ya bagusnya sih 5 tahun dong. Terus kemudian terlalu banyak. Iya, bagusnya 5 tahun. Lebih dari 4 tahun. Ya. Terus kemudian lebih dari 4, karena lebih dari 4 juga nggak bisa nanti. Kalau bisa 2 itu paling baik. Ya, lebih dari 3 atau 4 itu udah beresiko lagi dan beresiko yang paling utama adalah perdarahan pasca persalinan. Ya, ada lagi placenta previa. Hari-harinya untuk gejala hari itu biasanya pada anak yang pada hamil yang lebih dari 3 atau 4. Caranya gimana sih kita mempersiapkan? Slide. Oke, caranya pakai kontrasepsi. Jenis alat kontrasepsi. Ya, KB itu macam-macam. Nanti boleh diskusi sama saya, boleh nanti kalau mau ketemu di poli atau sama dokter umum di puskesmas, sama Ida di puskesmas, sama dokter objin yang lain, dokter yang juga atau dokter objin yang lain. Diskusi. KB apa sih yang bagus buat saya? KB macam-macam. Ada implan yang ditaruh di tangan ya, susuk namanya. IUD itu adanya alat kontrasepsi dalam rahim, dimasukin ke dalam rahim. Kemudian suntik, pil, kondom, vasektomi, tubekomi untuk yang sepanjang hidupnya dia. Kemudian juga ada metode aminorelatasi pada pasien yang menyusui. Menyusui kalau dia lancar banget 6 bulan masih efektif biasanya untuk KB. Tapi setelah 6 bulan biasanya udah nggak efektif lagi. Atau yang menyusui jarang-jarang nggak bisa pakai KB yang menyusui. Ya, kalau misalnya dok saya udah campur, masih saya campur banyak, saya udah kasih sama susu formula, udah kemungkinan besar udah efektif buat kontrasepsi. Ya. Nanti KB yang terbaik apa nanti diskusi sama dokter. Ya, tapi harus direncanakan dan disiapkan yang paling penting. Kalau kita mau hamilnya itu baik, menghindari yang si pakai tadi. Ya, oke. Sekian aja dari saya, nggak banyak-banyak. Yang penting ada yang ngangkut dikit di pikiran dan di otak. Oke dong. Slide berikutnya, ya ini tim kamar bersalin kita, kalau tim bersalin mungkin ketemu sama tim yang baik-baik ini. Oke baik, sekian saya pikir kalau ada yang mau tanya boleh.